Hari ini kita mulai belajar perilaku konsumen. Kita ketemu lagi. Sebelumnya terakhir kita belajar pemasaran jasa, sekarang perilaku konsumen. Nah, ada yang tahu nggak kalau perilaku konsumen tuh kita mau bahas tentang apa toh? Yang sudah baca modul perilaku konsumen tuh bahas tentang apa? Dan pengaruh konsumen. Ya. Yang lain ada yang mau jawab lagi? Ini yang lain tidak bisa datang, Mbak ya? Cuman segini toh yang bisa ke kelas. Oke. Karena ada yang mau jawab lagi? Perilaku konsumen itu kita mau belajar tentang apa? Oke. Kasih Mas. Sebenarnya perilaku konsumen itu gampang untuk dipelajari. Maksudnya lebih mudah daripada mata kuliah lain. Soalnya apa? Soalnya mbak-mbak sama mas-mas kan mengalami sendiri. Mbak-mbak sama mas-mas kan juga sebagai konsumen ya kan. Jadi pasti tahu pasti tahu keseharian konsumen itu seperti apa. Karena kita kan juga jadi konsumen. Kita beli barang, kita pakai, terus kita milih barang. Jadi kalau perilaku konsumen itu sebenarnya nggak hanya ketika membeli aja, tapi sebelumnya juga. Jadi sebelumnya ketika kita mau cari barang itu kenapa kok kita milih barang ini, pilihannya apa, terus psikologisnya kita kenapa kok kita pengen ini. Nah itu juga dibahas di perilaku konsumen sampai setelah memakai barang. Jadi kita puas enggak sama barang yang kita beli itu juga dibahas di sini nantinya. Nah, kebetulan di modul perilaku konsumen ini banyak teori-teori sama model-model tentang perilaku konsumen. Nanti biar memudahkan mbak-mbak sama mas-mas untuk belajar, saya minta tugas tolong dirangkum semua teori-teori sama model-model yang ada di modul ini ya. Yang ada di modul perilaku konsumen, minta tolong dirangkum. Terus habis itu dikumpulin nanti waktu TTM kedua. Jadi nanti TTM kedua itu ada 2 tugas. Tugas yang pertama yang rangkum. Rangkum ini sebenarnya juga buat bantu mbak-mbak sama mas-mas buat belajar. Soalnya terlalu banyak teorinya sama model. Yang kedua itu nanti ngelanjutin yang penelitiannya mbak-mbak sama mas-mas kemarin. Oke, untuk tugas yang satu kemarin, insya Allah kita bahas minggu depan di kelas datang. Nanti setelah saya baca soalnya kita bahas ya. Oke? Beratan enggak? Oke, nanti saya infokan di FB.
Selamat malam. Mas, ini Mas Furkan ya? Baru tah? Kayaknya dulu nggak ada yang namanya Furkan nggak sih? Sembilan, Mbak. Di sini. Oh, ada 27. Sampai modul 9. Jadi modul 1 sampai sebenarnya nggak semua modul ada teorinya, cuman beberapa. Pokoknya yang ada teori-teori sama model-model itu dirangkum. Nggak semuanya ada kok, cuman beberapa. Tapi kalau di jumlah itu banyak banget teori sama model-model perilaku konsumen itu. Coba dicari ya, modul berapa aja. Oke, nanti saya tulis lagi di Facebook. Oke, sekarang kita masuk ke modul 1. Jadi konsep dasar dari perilaku konsumen. Nah, ini pengertian perilaku konsumen ya dari beberapa akademisi. Itu dari Schiffman dan Kano di tahun 2004. Itu perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Jadi ingat, kalau perilaku konsumen itu nggak hanya pada saat kita membeli barang, tapi perilaku mulai sebelum kita memutuskan untuk membeli suatu barang. Jadi sebelum itu, memakai sampai sesudah. Oke. Dulu. Sisi. Sebentar. Tunggu. Kenapa tak pencet? Iya, jadi itu prosesnya. Dulu kalau masih ingat di pemasaran jasa itu kan ada 5 proses ketika mau beli barang kan. Nah, itu termasuk nanti kita pelajari lagi di sini. Jadi mulai dari sebelum sampai memutuskan sampai sesudah. Kira-kira kenapa sih kok kita beli barang? Mbak, Mas, kenapa kok kita beli barang? Ayo. Di sini bisa barang dan jasa ya, enggak cuma barang aja. Iya. Kita beli barang karena kita butuh, makanya proses untuk memenuhi kebutuhan itu yang kita pelajari di perilaku konsumen. Oke. Nah, ini kalau untuk menurut Solomon di tahun 2002. Jadi kalau dikurung-kurung itu berarti tahun di mana mereka biasanya bikin paper atau bikin buku, bikin artikel atau bikin buku. Nanti kalau misalnya bikin karya ilmiah, ketika mbak-mbak sama mas-mas mau ngambil ide dari mereka, misalnya dari Schiffman dan Kano, itu juga harus dikasih tahunnya tahun berapa. Jadi kayak gini, Schiffman dan Kano kurung 2004. Jadi tahun mereka nanti kan dimasukin di daftar pustaka, misalnya dari buku apa dari artikel gitu. Jadi kalau bikin karya ilmiah jangan sampai plagiat kan, pertama yang saya bilang. Terus habis itu kalau misalnya idenya mbak-mbak sama mas-mas mau pakai ide dari siapapun, misalnya dari Solomon, ya harus ditulis. Jadi idenya ini dari Solomon tahun 2002. Nanti bahasanya bisa dirubah sesuai bahasanya mbak-mbak sama mas-mas sendiri. Kecuali misalnya kalau kayak pengertian dari apa. Nah, kalau memang benar-benar mau mengutip itu biasanya kok pengertian bisa dikasih tanda petik. Itu kayak gitu. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya. Jadi gini, ini maksudnya tahun 2002 ditekannya. Nah, kalau menurut Solomon itu perilaku konsumen itu studi terhadap proses yang dilalui oleh individu atau kelompok ketika memilih, membeli, menggunakan atau membuang suatu produk. Ini nggak kelihatan. Jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi ya kurang lebih sama lah intinya. Pokoknya proses mulai sebelum, saat, sampai sesudah kita membeli barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan